Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sharing on Me, hari ini kita akan share tentang tips dan soal penalaran logis, khususnya silogisme. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai. Untuk menjawab soal penalaran logis, maka sebaiknya kita mengetahui beberapa istilah yang berhubungan dengan penalaran logis. Yang pertama yaitu ada ingkaran atau negasi, itu adalah bukan atau tidak. Jadi kalau di soalnya nanti di kalimatnya ada kata-kata bukan atau tidak, itu adalah negasi. Lambangnya seperti ini. Kemudian kalau konjungsi itu dan, lambangnya seperti ini. Kemudian disjungsi atau, lambangnya seperti ini. Implikasi jika, maka. Misalnya, jika hari hujan maka ia tidak pergi sekolah, maka lambangnya seperti ini. Kemudian biimplikasi, jika dan hanya jika, lambangnya seperti ini. Nah, dalam menjawab soal kita tidak perlu terlalu memahami nama-namanya ini ya teman-teman. Yang penting kita memahami lambang-lambang ini dan makna-maknanya. Kemudian untuk tips dalam menjawab penalaran logis itu ada 6. Yang pertama kita harus bisa menalar, jadi soalnya bisa dijawab dengan nalar. Yang kedua kita memahami istilah-istilah ini. Yang ketiga, kalau kita bingung soalnya panjang atau apa, kita buat huruf-huruf pada kalimat-kalimatnya, yaitu P, Q, R, S. Kemudian untuk soal-soal silogisme kita menggunakan term menengah, subjek, dan predikat. Kemudian jika ada kata yang sama, tips kelimanya adalah kita coret. Kemudian yang keenam, jika soalnya dimulai dengan kata-kata premis pertamanya semua, premis keduanya semua, maka kemungkinan besar kesimpulannya adalah semua. Jika kata premis pertamanya adalah semua, premis keduanya adalah sebagian, maka kemungkinan kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kata-kata sebagian itu tidak mesti sebagian, bisa beberapa, bisa ada kadang kala, yang penting tidak menyeluruh, yang penting sebagian. Nah, itulah 6 tips untuk menjawab soal penalaran logis. Baik, kita mulai soal yang pertama, yaitu coba kita jawab dengan nalar ya teman-teman. Kita coba dengan nalar. Nah, premis 1, jika saya belajar maka saya lulus kompetisi. Saya belajar, ya kita nalarin aja, berarti saya lulus kompetisi, berarti jawabannya D. Kalau soal yang gampang seperti ini, dan rata-rata soal SKD insya Allah gampang, maka cepat saja ya teman-teman pakai nalar. Nah, tapi kalau kita bingung dengan teorinya bagaimana? Seperti ini, jika saya belajar maka saya lulus kompetisi. Saya belajar, seperti tadi kita diberikan huruf P. Jika saya belajar, kalimat pertamanya kita kasih huruf P, maka saya lulus kompetisi, kita kasih huruf Q. Kemudian ternyata di premis keduanya saya belajar kan tadi P kan, jadi di sini juga P. Nah, gimana kesimpulannya? Jika saya belajar, jika P, maka lambang mangka kan seperti ini. Maka Q, saya lulus kompetisi. Di premis keduanya saya belajar. Nah, tadi kalau ada kata-kata yang sama dicoret di poin yang kelima ya, di tips kelima. P-nya kan sama nih di premis 1, premis 2. Berarti kesimpulannya adalah Q. Apa itu Q? Saya lulus kompetisi. Berarti jawabannya adalah D. Nah, contoh kedua, jika X kuadrat lebih dari 0, maka 2 merupakan bilangan prima. 2 bukan bilangan prima. Ini kalau kita pakai tips yang pernah menalar, 2 bukan bilangan prima, berarti X kuadratnya bukan lebih dari 0. Kita coret yang bukan lebih dari, berarti jawabannya adalah D. Nah, bagaimana dengan cara teori? Sama saja seperti tadi, kita kasih huruf-huruf. Jika X kuadrat lebih dari 0, itu kita anggap sebagai P, maka 2 merupakan bilangan prima. Kita kasih huruf Q. Nah, kemudian di premis kedua, 2 bukan bilangan prima. Tadi 2 merupakan bilangan prima kan Q, berarti kalau 2 bukan. Tadi bukan apa? Negasi ya. Berarti lambangnya ini, negasi Q. Nah, jika P, maka lambangnya seperti ini, Q. Di premis keduanya negasi Q, coret yang sama. Berarti kesimpulannya adalah
negasi nih ya teman-teman. Ini kalau seandainya ada negasi maka kesimpulan juga negasi, berarti negasi P. Kalau P-nya tadi kan X kuadrat lebih dari 0, maka negasi lawannya bukannya apa? Bukan X kuadrat lebih dari 0, berarti X kuadrat kurang dari 0 gitu. Jadi jawabannya adalah D. Nah, fungsi dari teori ini adalah jika soal yang keluar adalah kata-katanya mirip-mirip dan optionnya tipis-tipis, itu hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman tidak menguasai ini, maka teman-teman pasti bingung mau pilih option yang apa. Contoh soal selanjutnya, jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bis umum bertambah banyak, berarti statement terakhirnya adalah lawannya. Berarti kalau kita pakai yang nalar, berarti yang ininya juga lawannya berarti yang tidak, kita pilih mana yang tidak, ternyata yang option E. Nah, bagaimana kalau kita menjawabnya menggunakan teori? Kita seperti tadi, kita berikan huruf-huruf. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, kita berikan huruf P. Kemudian kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, Q. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, berarti ini Q lagi ya teman-teman, maka penumpang akan puas, berarti ini kodenya R. Jika penumpang kereta api puas, R lagi ya teman-teman, jumlah penumpang bus umum akan berkurang, S. Ternyata statement terakhirnya adalah jumlah penumpang bis umum bertambah banyak, lawannya ini berarti negasi ya. Nah, kalau di sini negasi, maka yang bagian atasnya juga lawannya jadi negasi. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Jika R, maka S. Dan pernyataan terakhirnya adalah negasi S, maka kesimpulannya adalah lawan-lawannya, negasi R, negasi Q, dan negasi P. Negasi adalah bukan atau tidak, berarti kita coba dengan negasi P, berarti jika kondisi awak kereta api tidak sehat dan tidak bagus, berarti benar. Dan negasi Q-nya apa? Negasi Q berarti dia tidak tepat sesuai jadwal. Kemudian yang ini tidak sesuai jadwal, berarti jawaban yang benar adalah E. Jadi secara nalar maupun teori sama-sama E jawabannya teman-teman. Contoh selanjutnya, semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Ini bisa kita jawab pakai nalar ya teman-teman. Semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Kata-kata yang sama tadi di tipsnya kita coret. Apa yang sama? Siswa. Berarti tidak akan ada lagi jawabannya yang berhubungan dengan siswa. Kita coret yang ada siswa. Coret. Kemudian semua anggota pramuka adalah penghuni asrama. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Nah, takut kebalik ya. Yang mana nih? Kalau secara nalar bisa semua, tapi di sini kita lihat semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Jadi yang siswa adalah penghuni asrama. Berarti penghuni asramanya di depan dulu. Jadi semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Berarti C. Kalau sebagian, ingat tipsnya, kalau statement premis satunya semua, premis keduanya semua, maka option kesimpulannya itu tidak mungkin sebagian. Jadi coret yang jawaban sebagian gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ragu nih, takut kebalik yang antara B dan C? Untuk lebih memastikannya kita bisa menggunakan teorinya. Teori untuk silogisme itu kita berikan huruf-huruf M. M itu adalah subjek menengah. Apa itu subjek menengah? Subjek menengah adalah subjek yang sama ada di premis 1 ataupun di premis 2-nya. Di sini yang sama adalah siswa. Berarti M-nya adalah semua siswa. Semua siswa adalah anggota pramuka. Anggota pramuka ini kan di sini sebagai predikat. Berarti P. Subjek predikat gitu ya. Kemudian semua asrama ini subjek dan ini siswa adalah predikatnya, tapi di sini sebagai tem menengah. Nah, tem menengah itu dicoret.
berarti ketahuan subjeknya yang mana, yang ini. Semua asrama, berarti semua asrama, semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Sama secara teori ataupun nalar jawabannya sama-sama yang C. Ini silogisme kategorial ya teman-teman. Kemudian soal contoh selanjutnya, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian memakai jam tangan. Jadi kalau premis satunya semua sesuai tips tadi, premis keduanya ada sebagian, maka kesimpulannya kemungkinan tidak akan semua, tapi sebagian. Nah, sebagian itu bisa beberapa, bisa ada, bisa kadang kala ya, pokoknya yang sebagian. Nah, kita cari jawaban yang semua. Kalau semua berarti dia salah ya. Nih, kemudian sementara juga bisa sebagian. Sementara murid yang ujian tidak memakai jam tangan. Tahu dari mana? Sedangkan di soal adalah sebagian ujian memakai jam tangan gitu. Berarti salah ya. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator, benar, dan tidak memakai jam tangan, salah, karena yang memakai jam tangan kan ada sebagian. Berarti ini salah. Sebagian murid yang ujian memakai jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator, ini benar kan? Jawabannya sebagian nih teman-teman. Semua murid yang ujian memakai jam tangan dan tidak menggunakan, salah. Karena kalau premis 1 semua, premis 2 sebagian, kemungkinan kesimpulannya adalah yang sebagian juga. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian contoh selanjutnya, penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu menumpang bus A tapi tidak membayar kontan. Kalau secara nalar kita udah tahu dia sudah masuk nih ke bus A, tapi dia tidak membayar kontan, berarti dia menggunakan kupon. Mana yang jawabannya menggunakan kupon? C ya teman-teman, Badu membayar dengan kupon, seperti itu. Nah, ini bisa juga menggunakan teori sebagai silogisme alternatif. Jadi membayar kontan kita pakai P, atau lambang atau kan seperti ini, kupon sebagai Q. Nah, P atau Q, dan di kesimpulannya dia, di pernyataan keduanya dia tidak membayar kontan, negasi Q, maka kesimpulannya adalah yang sama kan dicoret. Kesimpulannya adalah P. P apa? P membayar kontan. Jadi nalar ataupun teori sama ya teman-teman. Oke, cukup sekian tentang penalaran logis, tentang silogisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.